Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue pengen ngomongin salah satu tulisan yang menurut gue cukup berperan besar dalam kehidupan bekerja gue, kehidupan karir gue, dan tentunya kehidupan berkarir gue. Tulisan ini tulisan singkat alias postingan blog yang ditulis oleh Scott Adams, seorang kartunis yang cukup terkenal dengan karyanya Dilbert. Jadi Dilbert ini adalah tokoh atau comic strip yang tema utamanya tuh ngomongin soal kantor dan komedi. Satir sih, komedi satir. Terus tulisannya dia berjudul Career Advice, atau jika kita terjemahkan secara langsung ke bahasa Indonesia adalah saran karir. Jadi Scott Adams ini cerita, ini gue sambil baca sedikit. Scott Adams ini cerita kalau dia bertemu dengan script supervisor. Jadi script supervisor ini tugasnya untuk menjaga kontinuitas pada film. Kayak misalnya nih, kita kan lagi syuting. Terus di adegan 1, ini ada botol nih di sini. Nah, kita harus pastiin kalau botol tersebut tetap ada walaupun shotnya ganti-ganti. Kurang lebih gitu. Jadi intinya menjaga banget biar orang tuh kayak penonton nggak bingung ketika kita nonton suatu adegan. Kok tadinya bajunya dikancing, abis itu beberapa detik kemudian enggak, abis itu selanjutnya dikancing lagi ya. Nah, itu salah satu tugas script supervisor untuk menjaga agar tidak terjadi diskontinuitas. Jadi biar misalkan tokoh utamanya pakai kerah yang berkancing, ya pakai berah berkancing terus di adegan tersebut. Terus abis itu dia bilang itu adalah pekerjaan yang menyenangkan, bertemu dengan para sutradara hebat, penulis, dan juga selebritas. Dan setiap tugas, kayak setiap film yang dikerjakan tuh tentu berbeda. Dan si Scott Adams ini bilang, gimana ya caranya dapat karir tersebut? Dia menambahkan lagi, ternyata script supervisor tersebut punya sarjana di bidang antropologi. Dan dia bilang kebetulan aja kecemplung di ranah tersebut setelah melalui berbagai live events atau berbagai era-era kehidupan yang berbeda. Terus abis itu Scott Adams langsung kayak relating, langsung menyambung hal tersebut ke kehidupannya dia. Jadi Scott Adams itu lulusan ekonomi. Terus dia juga punya MBA. Dia juga sempat bekerja di bank. Habis itu di perusahaan telepon, baru deh jadi kartunis. Dan dia bilang nih, dia punya rekomendasi atau formula untuk menjadi sukses. Kalau kata dia, kalau misalkan lo maunya kehidupan yang biasa-biasa aja dalam hidup, kayak sukses tapi ya udah biasa-biasa aja, dia tuh bilang simple. Dia bilang, udah lo nggak usah bikin banyak masalah, lo ke sekolah, terus langsung aja deh coba apply, coba melamar ke pekerjaan yang mungkin lo suka. Tapi kalau lo mau sesuatu yang luar biasa, yang spesial, lo tuh punya 2 jalan. Yang pertama, lo menjadi yang terbaik pada satu hal yang spesifik. Terus yang kedua, lo menjadi sangat baik, setidaknya top 25%, kayak peringkat 25% terbaik, dari 2 hal atau lebih. Kalau dia bilang, dan gue juga setuju, strategi pertama, menjadi yang terbaik di satu bidang itu akan sangat sulit. Gue setuju banget. Kayak misalkan kita mau jadi pemain bola deh. Untuk menjadi pemain terbaik di sepak bola, gue ambil sepak bola pria, ya kita harus kayak Messi atau Ronaldo. Dan itu gak gampang, cuy. Gila kali. Ibaratnya kita mau masuk Liga 1 Indonesia ya susah banget. Terus kita harus jadi kayak Messi atau Ronaldo gitu. Ya susah lah. Jangan kan kita. Lah,
Kayak misalkan siapa nih, gue ambil nama, kayak Aaron Ramsey aja mungkin susah gitu loh. Karena emang ya untuk beberapa industri, kayak misalkan olahraga, kayak lo emang harus bener-bener jadi bener-bener spesial banget nomor satu agar bisa sukses. Kayak gue misalkan ambil lagi contoh di dunia tenis. Gue sering banget denger ketika lo misalkan nggak masuk ke peringkat 100 besar di tenis, lu bisa jadi akan cukup sulit untuk punya kehidupan yang layak. Karena kan hadiah prize money setiap lo ikut turnamen mungkin misalnya ya, misalkan $15.000. Tapi lu juga harus tetap hidup. Hidupnya kan banyak di luar negeri karena kan pindah negara. Kayak tenis kadang ada yang di Amerika, benua Amerika, terus pindah ke benua Eropa, benua Asia, terus ke Australia. Jadi kan banyak banget duit yang kepake. Tapi prize money lu misalkan 10.000, sedangkan pengeluaran lu 20.000. Kan gila. Makanya atlet, bukan cuma tenis doang, itu bener-bener kayak kita lihat, wih luar biasa banget nih orang. Tapi ya itu jarang banget. Dan itu akan sulit untuk diraih kebanyakan orang. Nah makanya nih, si Scott Adams ini bilang strategi kedua yaitu menjadi sangat baik atau top 25% atau peringkat 25% terbaik di dua atau lebih dari suatu hal itu lebih mending. Karena dia bilang nih, kalau Scott Adams sendiri, dia bilang dia bisa menggambar lebih baik dari kebanyakan orang. Scott Adams gak bilang dia yang terbaik. Terus dua, dia itu bisa ngelawak. Walaupun sebenarnya gak lucu-lucu amat. Bahkan dia bilang gak selucu rata-rata stand-up comedian yang ada. Tapi setidaknya dia bilang dia lebih lucu dari kebanyakan orang. Jadi intinya dia punya kemampuan yang sangat baik di hal menggambar dan melawak, tapi dia bukan yang terbaik. Terus dia juga abis itu bilang, setidaknya dia punya kombinasi dua hal tersebut. Dia bisa gambar, dia bisa melawak. Dan ditambah pengalaman dia dari kuliah sampai kerja, dia punya pengalaman di bidang ekonomi. Jadi dia kawinkan tiga itu semua. Dan gak semua orang bisa ngelawak, bisa bikin kartun dengan topik yang terkait ekonomi atau dunia korporat. Dan dia, walaupun bukan yang terbaik, dia bilang, ini tetap bisa kok hidup dan bisa punya nama dengan tiga kemampuan sangat baiknya itu. Terus dia bilang nih, dia selalu menyarankan untuk orang-orang muda untuk setidaknya bisa menjadi public speakers yang baik. Dan semua orang bisa melatihnya. Ini kayak yang gue lakukan di YouTube nih, gue juga sebenarnya secara nggak langsung melatih kemampuan monolog gue, walaupun gue tahu masih kurang banyak, kayak gue suka terus gue suka lupa lah apa yang gue omongin, tapi setidaknya gue latihan dan udah terbukti ada YouTube-nya. Thank you yang udah nonton BTW dan mengikuti proses gue. Terus kita balik lagi ke tulisan Scott Adams. Terus dia bilang, ketika lo menambahkan kemampuan public speaking yang bagus itu dengan hal-hal lain, gak sadar lo bisa menjadi seseorang yang luar biasa. Gitu. Jadi intinya lo bisa ngomong ke orang lain. Kalau case-nya dia, kalau kasusnya dia bisa ngomong ke orang lain, public speaking dengan bentuk tulisan. Jadi orang lain, bukan cuma kenalan dia doang, bisa menikmati tulisannya dia juga, dan dia bisa menceritakan sesuatu terkait ekonomi yang dia juga tahu. Seperti itu. Dan emang dia bilang lagi nih di 2 paragraf terakhir, kalau bisa nih, dari 2 atau 3 skill yang lo punya, setidaknya salah satunya harus punya aspek komunikasi yang baik. Baik secara tulisan
atau secara verbal, kayak ngomong. Dan lo nggak usah menjadi yang terbaik, nggak usah. Tapi lo setidaknya berusaha untuk menjadi sangat baik dan setidaknya menjadi 25% terbaik. Oke? Itu beda banget tuh. Menjadi yang terbaik dan menjadi lebih baik daripada 75% sisanya. Terus habis itu, tambahin deh passion lo, tambahin deh dengan hal yang lo suka. Dan itu akan menjadi sebuah mixture atau campuran yang bisa menjadi sangat baik buat kehidupan lo. Jadi, yang gue tangkep dari tulisannya dia adalah, ya kita harus pede dengan apa yang kita suka. Enggak deh, jangan sebelum pede gini. Kita harus tahu, kita tuh sebenarnya bisa di bidang apa. Kita juga harus tahu kita tuh sebenarnya suka di bidang apa. Kayak misalkan gue ambil contoh diri gue sendiri. Gue adalah lulusan sastra Prancis. Oke, itu satu. Terus gue punya kemampuan penerjemahan. Gue bukan penerjemah terbaik. Bukan. Tapi gue setidaknya bisa bahasa Prancis. Jadi gue selain bisa bahasa Indonesia dan Inggris, gue bisa bahasa Prancis. Itu ada kelebihan tersendiri dan setahu gue di Indonesia itu nggak banyak yang bisa 3 bahasa ini di satu orang. Udah gitu, ini yang penting, gue pede. Gue pede kenapa? Karena gue mikir, gue masih bisa kok punya kemampuan untuk menjadi setidaknya top 25%. Gue bukan yang terbaik, tapi gue selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan satu lagi, gue percaya gue juga punya kemampuan komunikasi yang lumayan oke. Gue nggak bisa bilang yang terbaik, gue nggak bisa bilang perfect, tapi gue bisa bilang, gue bisa berkomunikasi. Dan akhirnya, secara nggak langsung, itu berpengaruh ke kehidupan gue. Kali ini gue bekerja sebagai manajer para penerjemah. Dan dari kemampuan-kemampuan tersebut, gue akhirnya bisa mendapatkan posisi ini. Meskipun sekali lagi gue bukan yang terbaik. Dan gue pun beberapa kali juga sempat dapat order penerjemahan bahasa Prancis karena gue sudah menaruh nama gue. Kayak gue udah membuat setidaknya nama gue dikenal ke beberapa orang. Udah. Gitu. Dan kalau teman-teman sendiri, apakah teman-teman punya pengalaman yang serupa untuk menjadi setidaknya top 25%? Untuk menjadi pede, untuk punya kemampuan komunikasi yang baik, untuk bisa memamerkan kapasitas teman-teman, boleh banget langsung share di kolom komentar ini, dan kalau misalkan gak setuju pun juga silakan share di kolom komentar, kita diskusi. Terima kasih yang udah nonton. Gue akan taruh tulisan ini di link deskripsi, biar teman-teman bisa baca sendiri. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!